Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku tak gentar mendengar perbincangan ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang menyatakan bahwa dirinya akan dijatuhkan atau dinoelkan. Purbaya pun menyangsingkan dirinya akan terjerat kasus seperti Noel. Pasalnya ia tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. Purbaya pun bertanya-tanya mengapa Noel bicara demikian di dalam sidang. Purbaya menduga Noel tidak suka dengan dirinya. Lebih lanjut, Purbaya menceritakan mengenai pandangannya soal integritas. Menurutnya, dengan tidak menerima dari pihak manapun, kerjanya jadi tidak terbelenggu. Jika dia menerima uang, sebaliknya dia tidak bisa bebas mengambil keputusan dan kebijakan. Kendati demikian, Purbaya tidak menutup kemungkinan jika nantinya ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya. Namun dirinya tidak ambil pusing. Sebelumnya Noel secara terbuka mengklaim mendapat informasi A1 alias informasi sumber terpercaya bahwa Menteri Keuangan akan menjadi target berikutnya yang dijatuhkan. Upaya menjatuhkan Purbaya akan dilakukan karena sosoknya dinilai mengganggu bagi sejumlah pihak yang mencari keuntungan. Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu, Pak, dijadikan tersangka gitu, Pak. Dijebak. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Dijebak, Pak. Dijebak gimana? Katanya Menurut karena dia. kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu, Pak. Oh, biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya? Terima kan dia? Terima. Ya terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi. Kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Pak, kira-kira apa ada hubungan dengan reformasi pajak dan bea cukai yang sedang Bapak gaungkan, Pak? Dengan pernyataan Pak Noel itu? Biar aja, kita kan tetap aja akan reformasi. Noel, saya. Yang penting kan saya nggak terima uang gitu. Begitu kita terima uang, saya terima uang, saya akan amat riskan posisinya. Nggak bisa gerak sana ke sini, pecat orang nggak bisa, geser orang nggak bisa karena orang akan laporkan bahwa saya terima uang dan akan dibocorkan. Jadi Nah, kalau ini kita bisa bilang ke Pak Purbaya mantap ya Pak. Nah, soalnya kan tadi kayak penegasan Pak Purbaya ya kalau emang bersih, nggak terima uang sama sekali ya harusnya emang gak usah takut. Iya benar banget ya, tapi kalau Noel sih kan bilangnya hati-hati dijebak. Ada benarnya juga sih, tapi kan sebenarnya kalau Noel ini kan sebenarnya emang nerima. Jadi seolah-olah dengan memberikan hati-hati ke Pak Pur, seolah-olah dia juga dijebak begitu ya, tanpa melakukan ya tadi begitu ya penerimaan uang itu. Tapi kalau misalkan untuk Pak Purbaya suruh hati-hati ya ada benernya juga, dan memang sebenarnya banyak yang nggak suka juga ya karena gaya koboynya Pak Purbaya. Benar, tadi seperti dengan yang Safira bilang gaya koboi, gaya unik yang cenderung ceplos-ceplos dan tampaknya selalu berani mengeluarkan statement. Jadi ya kadang memang suka atau enggak ya memang banyak pihak juga yang jadi tersinggung. Ya in a way sebenarnya bagus loh, kadang-kadang emang harus ada yang berani speak up biar sadar juga nih masalahnya apa dan akhirnya bisa dibenerin. Apalagi masalah di negara ini kan banyak banget ya Sasa ya gitu kalau kita lihat. Tapi emang balik lagi sih sebagai pejabat negara ya pasti nggak lepas ya dari urusan politik. Kita baik-baik aja, kalau politiknya lagi panas ya bisa kena. Apalagi kalau memang senggol sana sini ya makin susah nih jadinya. Benar ya, makanya harapan kita sih sebagai rakyat ya, semoga memang para pejabat tuh bisa fokus aja dengan kerjaan, jangan politik-politik aja mulu gitu ya, karena memang rakyatnya butuh banget hasil kerja pemerintah yang benar-benar nih ya, kan mau menuju Indonesia Emas 2045 katanya. Yes, Ya. dan harusnya pejabat kita tuh bersinergi dan berkolaborasi. Karena banyak banget nih PR yang harus dikejar pemerintah untuk meningkatkan ekonomi. Mulai dari upaya untuk menarik investasi, kemudian memperkuat nilai tukar, kemudian meningkatkan juga nih daya saing di berbagai sektor industri. Ya, jadi pokoknya memang banyak deh PR pemerintah tuh, termasuk informasi berikut ini juga jadi PR pemerintah Safira. Ya, apa Di tuh, mana Sasa? Badan Gizi Nasional BGN meminta Satuan Pemenuhan Pangan Gizi SPPG tidak memaksa hingga mengintimidasi sekolah yang menolak makan bergizi gratis MBG untuk murid-murid mereka. Menurut BGN, pemberian MBG bersifat sukarela dan calon penerima berhak memutuskan mau menerima atau tidak. Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Nani S. Deyang usai menerima laporan Kepala SPPG di Kabupaten Banyuwangi soal beberapa sekolah menolak MBG.
Menurut laporan yang diterima Nani, sekolah yang menolak MBG itu merupakan sekolah elit dengan jumlah siswa ribuan. Nani memastikan tidak boleh ada pemaksaan bagi sekolah manapun untuk menerima penyaluran MBG. Ia minta agar para kepala SPPG dan jajarannya tidak memaksa sekolah untuk menerima MBG jika memang tidak menghendaki. Ia mengatakan pemerintah memberikan MBG dengan niat agar seluruh anak Indonesia mendapatkan gizi seimbang secara merata. Nani juga mengatakan atau mengingatkan jangan sampai ada kesan bahwa sekolah yang tidak mau menerima MBG dicap tidak menyukseskan program pemerintah. Jika ada sekolah-sekolah yang tidak atau memilih tidak menerima MBG, lanjutnya maka hal itu tidak menjadi masalah. Ya, Sasa, kalau saya sih melihatnya penolakan sekolah terhadap MBG ini sebagai sinyal kuat ya bahwa sebenarnya standar dan kualitas program ini belum dipercaya sepenuhnya begitu. Nah, program makanan untuk anak seharusnya kan punya standar yang jelas dan beragam di semua daerah. Setuju, jadi masalahnya bukan pada niat program atau penolakan sekolahnya ya, tapi justru pada kualitas pelaksanaannya. Tanpa standar nasional yang konsisten, ya sekolah wajar jadi ragu menerima. Iya, biasanya sekolah elit kan biasanya sudah menerapkan standar dan gizi keamanan makanan yang ketat begitu ya. Jadi kalau MBG nggak bisa menyamai atau melampaui itu, maka penolakan ya bisa sah-sah aja dan itu bisa jadi masuk akal sekali. Ya MBG kan harusnya hadir dengan standar yang sama untuk semua pihak dan bahkan semua anak Indonesia tanpa tergantung lokasi ataupun pengelola. Jadi jangan sampai nih kualitas makanan berbeda antara satu sekolah dan sekolah lain. Ya, makanan anak kan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal gizi seimbang dan juga keamanan jangka panjang. Jadi tanpa kontrol, mutu, dan juga pengawasan ketat program ini beresiko menimbulkan masalah baru. Nah, makanya pemerintah perlu membuktikan bahwa MBG memiliki standar gizi nasional yang transparan dan teruji. Dengan begitu sekolah akan merasa aman dan juga percaya. Ya, penolakan sekolah seharusnya ini kan tentu aja bisa dijadikan hal positif juga ya, atau bisa dijadikan alarm deh untuk memperbaiki standar, bukan dicurigai begitu ya. Kualitas yang merata ini adalah kunci agar program ini sebenarnya bisa diterima luas juga. Tanpa standar dan kualitas yang sama, MBG ini akan selalu dipertanyakan nih legitimasinya. Kalau standar itu kuat dan konsisten ya tidak akan ada lagi alasan untuk menolak. Betul sekali.